gitu. Ketika meninggalkan sholat dengan disengaja kan gitu, padahal dia bisa, apalagi meyakini tidak wajib, nah itu hukumnya sudah bukan muslim lagi. Ya udah. Bukan. Kalau kamu menghujat Islam, kau menghujat juga kedua orang tuamu muslim loh. Yang Kau anak durhaka itu. Anak durhaka kau. Benar aja, kau anak durhaka. Lu udah kawin lo, udah ada anak istri? Masih kuliah bang, masih kuliah. Walah. Masih mencari jati diri ya? Iya. Itu sebetulnya kemarin gini bang ceritanya, kan aku datang berdua ke Komal ini kan 2 hari lalu atau 3 hari Begini lalu. udah nggak usah cerita itu, kamu udah disunat belum? Udah. Apa yang kau disunat? Siapa yang nyuruh? Ibuku. Pasang lagi. Pasang lagi loh. Kenapa? Ya kan kamu nggak percaya Islam. Ini udah sih, tapi kayaknya salah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Arizuma ya dan para hamba Allah yang lain. Dan di sini ada seorang Kristen, itu lucu kaum muslimin. Dia mengatakan dengan jujur bahwasanya bumi itu datar. Nah, selama ini kan orang-orang kafir itu selalu mengolok-olok umat Islam ya. Bahasanya ketika mereka mengolok-olok umat Islam tuh kaum bumi datar. Bahkan artis-artis ya, orang-orang kafir Indonesia ini hampir rata-rata mereka selain daripada kadrun ya, menghina-hina umat Islam itu dengan kalimat kadrun, juga menghina dengan kalimat bumi datar. Nah, namun ya, kalau kita tengok dari kitab mereka sendiri, bahasanya yang mengatakan bumi datar itu adalah kitab mereka, ya, kitabnya orang Kristen itu sendiri. Dan ini ada orang Kristen ini jujur mengatakan bahwasanya bumi itu datar. Oke, demikian Pak Muslimin videonya. Jadi sebagai orang Kristen, Situmorang mengimani bumi itu datar gitu ya? Iya. Saya pribadi, saya nggak mencangkup ke semua Kristen, karena kan Kristen itu sendiri ya banyak pandangan beda-beda juga gitu Pak. Gitu. Enggak. Kita nggak bawa orang Kristen yang lainnya. Situmorang sendiri sebagai orang Kristen. Iya. Saya mempercayai bumi itu datar gitu. Oh. Yeah. Situmorang Kristen ya, bukan Islam ya? Kristen. Oke. Dalilnya di mana? Kalau dalam perjanjian apa di kitabnya Situmorang, bumi itu datar? Kalau untuk bumi itu datar, saya belum begitu mendalami, karena jujur mengenai yang seperti itu saya kurang begitu paham. Cuman yang saya alami gitu, karena kan kenapa saya tadi nanya mengenai agama Bapak, mengenai bumi ya, karena aku kan punya juga kawan yang efek juga, cuman dia Islam gitu. Oh, I see. Oke. Nah, ini kalau nanti butuh dalil secara iman Kristen bumi itu datar di mana? Ini kami kasih, mau? Kalau untuk itu boleh, nggak apa-apa. Nah, silakan Alfi. Ya. Vi. Ya, gimana? Buka Matius 4:1-2-5. Iya, nggak apa-apa. Ini buat apa namanya, diskusi aja. Buat ini, buat Situmorang nanti berantemin yang apa, pengagum bumi bulat nanti. Silakan. Oh, ini dari saya pribadi gini Pak, kalaupun ada yang Kristen dia paham bumi bulat, ya itu haknya mereka lah, gitu. Tapi enak kalau misalnya udah Kristen sama Kristen, ketika dibawain dalilnya gitu, mereka akan setuju mau nggak mau, karena ada dalilnya di situ tertulis. Gitu. Sinkron kok, sinkron. Ya. Siap.
Ya, karena Yuk. saya pribadi nggak percaya NASA sih kalau saya pribadi. Nggak percaya NASA ya. Ustadz Alip izin, saya request yang bumi dihamparkan terhampar ya nanti Ustadz Alip. Nah itu sorry nih Pak, aku juga punya kawan yang Islam. Nah itu dia ada pedoman juga yang ayat itu loh. Nah, Iya tahu. Nah, nanti kita kasih kalau yang soal Islamnya kita kasih juga. Cuman ini Tapi supaya spoiler. nyambung dulu karena apa? Karena si Tumorangnya Kristen. Ini kita kasih datanya dulu. Penguatnya apa yang si Tumorang imani gitu. Mana? Kok nggak digedein? Yuk, Kang, itu Alfi mau liatin data, tolong diturunin. Salah, typo, digedein. Sip. Oke, yang pertama dalilnya abang bisa menggunakan Yesaya 40:22 bang. Ada pena sama kertas di sana atau bisa dicatat di HP juga? Oke, aku screenshot dulu nanti. Boleh. Ese saja, nggak apa-apa. Ini Oke. Lanjut, Pak. di kitab abang di terjemahan 1974 yang eksis sampai sekarang di sini berbunyi dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Di sini kan kata bulatan bumi ya. Iya. Kalau kita lihat di dalam original teksnya berasal dari kata hub, number strong 2329 itu artinya circle. Circle itu beda sama orb ya. Circle itu lingkaran bentuknya 2 dimensi gitu. Sementara yang disebut sebagai orb atau bal itu kan 3 dimensi bentuknya. Yang disebut sebagai bulatan. Nah, dan ini dibenarkan. Tunggu, Yoga, tunggu dulu, diam dulu. Nah, yang Alfi tampilkan tadi kan edisi terjemahan 1974 dan di edisi LAI tahun 2023 yang tadinya terjemahannya itu bulatan bumi menjadi apa? Lingkaran bumi, Bang. Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi. Cuman untuk mengenai itu mungkin saya nanti cari tahu sendiri lah, maksudnya mengenai aslinya gimana gitu. Iya, aslinya menggunakan kata hook yang artinya circle. Ya, nanti saya cari Circle tahu. itu lingkaran. Makanya direvisi di terjemahan TB2-nya. Lalu kita pergi ke Matius 4. Tahu kisah percobaan Yesus di padang gurun nggak, Bang? Ya, tahu. Jadi di sini di Matius 4 ini di butir ke-9-nya iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Pertanyaannya, gunung jenis apa yang hanya modal didaki bisa kelihatan semua kerajaan dunia? Kalau bukan bumi itu datar tuh. Iya, terus? Nah, itulah. Tadi minta dalil penguat kan? Iya. Inilah dalil-dalil yang bisa Bang gunakan tuh. Siap. Ya, jelas ya. Jadi menurut Bible sendiri memang bumi itu datar. Dan Bang Situmorang nggak salah. Ya, tapi gini Pak, kalau di dalam yang tadi itu kan ini kan temanku itu punya paham ya bumi itu datar ya. Yang mengenai ada ayat di Al-Quran, saya lupa tuh. Hamparan bumi ya kan, Ya, hamparan bumi. Bang, Alfi analogikan aja. Ini hamparan sawah nggak Bang? Iya, itu hamparan sawah. Datar nggak? Itu nggak datar, ada yang tinggi, ada yang... Harus nggak yang disebutkan datar, yang disebutkan hamparan itu harus datar, harus nggak? Iya. Paham ya analoginya ya. Paham. Jadi Al-Quran itu menggunakan narasi, nanti bisa ditambahkan Ustadz Alif tuh di dalam bahasa Arabnya. Nanti kita tarik ke akar kata, dapat nanti Bang bahwa pemaknaan dahaha itu berakar dari duhiyah yang artinya telur unta. Nanti Ustadz Alif lah yang menjelaskan itu. Ustadz Alif udah monitor Ustadz? Alfi sebenarnya mematahkan tesis bumi dihamparkan di Al-Quran ya sesimpel ini Bang. Gak selamanya diksi dihamparkan itu harus berupa sesuatu yang datar, gak harus. Karena hamparan sawah pun gak datar juga kan. Iya. Paham ya, dapat ya. Siap. Alhamdulillah. Mantap. Teruskan pertahankan Bang, memakai teorinya Galileo Bang. Keren Bang. Oh, saya enggak, saya enggak percaya Galileo itu. Kan kalau mereka kan percaya bumi itu bulat, kalau saya enggak.
Enggak, Galileo bukan bulat, jangan Bang. ini, Bang, jangan bawa-bawa Garelo, Bang. Ini room diskusi, Bang. Oh iya, Iya, jadi terus apa? Tata surya itu mengitari bumi. Kalau saya nggak percaya ini Mas, tata surya yang Asyumar. yang diberikan apa yang di foto-foto ini yang diajarkan di sekolah gitu, yang ada matahari orbitnya, ada Merkurius gitu, saya nggak percaya gitu. Bentar, Bang. Ya, gimana, Bang? Situ orang bentar. Yoga, lu mau menghujat nggak, Yoga? Mau, tapi nanti aja Bang. Oh, nanti aja, ya udah. Lu mute dulu. Nggak apa-apa. Belajar dulu. Ya. Gue udah tahu ini makanan gue ini si Yoga ini. Tapi baik orangnya. Ini kok mau menghujatnya sopan? Nah itu Ustaz Alif yang di Al-Qurannya Ustaz. Untuk bumi bulat. Ya, Enggak, udah silakan. tadi Ayah Alfi udah menjelaskan itu Bang kan Andi, nanti noise. Udah. Silakan Tat, sebelum Ustaz Alif menerangkan ya. Aing penonton di YouTube kan 40 orang. Woi, teman-teman yang 4K di sini ke Panglima Apologet Islam ke YouTube, guys. Itu YouTube saya, masa nggak ditonton? Aduh, 5 orang. Udah Tat, lanjut Tat. Woi, seribuin gua. Mau gua kasih data bentuk-bentuk Tuhannya para penghujat Islam lagi nggak? Follow. Ya aku juga Susah minta amat. follow Bang, Ya, biar bisa follow tuh, ngehujat ke channelku Triun, sendiri. Tritung Command Center. Tritung Command Center itu Bang Kores. Punya Bukan, ini akun gua. Islam, guys. Ya, silakan Ustaz Ali. Si Tumorang, Bang Tumorang. Baca aja lah Bang, itu Bang, pedalam lah. Kalau bawa mau menjelutkan itu Samuel Rob Tapi nggak apa-apa. Apa Bang Kores? Samuel Orang Robotham kan ya. orangnya sopan, silakan secara lip dijelasin. Tapi ini Bang, ini kan Abang kan mungkin mendekati konsepnya bulat itu ya yang Abang ini ya. Tapi Abang sendiri gimana Bang? Percaya NASA nggak gitu? Kepercayaan kami hanya bersandar kepada Allah, Bangku. Oke, Jadi gini Bang, konsep di Islam itu bukan Al-Quran yang mengikuti ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang mengikuti Al-Quran gitu Bang. Jadi konsepnya begini Bang, sebelum ilmu pengetahuan itu terkaji dan terpublis, Al-Quran sudah menceritakan itu. Jadi sains lah yang mengikuti Al-Quran, zaman lah yang mengikuti Bukan Al-Quran. kami percaya NASA percaya Al-Quran. Ya kalau yang kita tahu kan NASA kan dia Ya, nggak percaya. Ustaz Alif udah monitor Tad. Silakan Tad kasih kesempatan ini dulu dia Tad. Kasih apa? Pencerahan biar dia Kasih gift. itu kan tadi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Iya, Alfi. Jadi kan tadi sudah disampaikan juga bumi itu digambarkan di dalam Al-Quran berdasarkan ayat, ada pemaknaan itu bahwa digambarkannya itu seperti bulatnya itu seperti burung unta gitu loh, jadi dia agak lonjong kan gitu. Nah makanya nanti ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan contoh bahwa siang dimasukkan ke dalam malam, jadi diibaratkan sedang membungkus malam gitu loh. Nah itu menggambarkan bahwa bulatan itu dibungkus oleh kertas kan seperti itu. Jadi semuanya itu bertahap kan, makanya pergantian waktu atau waktunya malam itu kan berbeda-beda, ya kan, menandakan bahwa bumi itu bulat gitu loh gambaran. Coba kalau Anda gambarkan bumi itu semuanya datar, berarti matahari ketika di atas seluruh bumi itu siang, kan gitu. Enggak Pak, gini Pak, gambarannya. Sebutin dong, sebentar, sebutin surat Luqman 29 gitu, Ustaz, supaya dia paham. Enggak gini, ini maaf. Kalau ayat Al-Qur'annya banyak, ada tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail dan seterusnya. Di situ kan gambarnya itu tulijul laila fin nahar. Jadi Allah memasukkan itu malam ke dalam siang. Jadi maksudnya itu dijelaskan di dalam sebuah tafsir itu bahwa jadi si malam itu si siang itu dibungkus oleh malam kan gitu. Dan malam ini ya terjadinya malam ini setiap wilayah, setiap negara itu berbeda. Makanya tadi saya gambarkan ibaratkan seperti dibungkus atau membungkus sesuatu kan gitu. Diawali dari titik mana kan gitu, membungkus, itu gambarannya. Nah itu kalau gambarannya di dalam Islam. Justru kalau Anda gambarkan semuanya itu datar, sebenarnya ini malah jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah memang
untuk takaran manusia karena saking besarnya bumi ini, Allah banyak menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dan bumi ini kami hamparkan untuk kalian semua, atau dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan di banyak ayat yang menjelaskan bahwa bumi ini dihamparkan untuk kalian semua. Tentu sejauh kita memandang, kan gitu. Ini izin aku ini ya Pak, aku potong ya, maaf. Jadi tadi kan Bapak bilang kalau datar itu artinya siang semua dong. Enggak Pak, justru saya mempercayai matahari itu nggak sebesar yang diajarkan NASA dalam ilmu pengetahuan gitu. Nah menurut Gue saya udah tahu argumennya flat earth itu. Ya lanjut. Ya jadi matahari itu ya Mainkan aja ekor. ya jadi jadi matahari itu ya kalau Bapak Kecil kan? ya, dibilang kecil nggak juga ya, maksudnya besar tapi nggak. Iya lebih dia lebih kecil dari bumi kan matahari itu kan? Iya betul. Nah, dan terus dia kelilingnya itu dia mengelilingi bumi, pinggir-pinggiran bumi kan gitu kan? Iya dari tengah ke pinggiran. Nah, demikian juga bulan gitu. Oke. Iya, demikian juga bulan. Jadi ketika bumi si mataharinya di kiri, kanannya gelap kan gitu. Betul, Pak. Betul. Ini tampilin aja ilustrasinya. Nah, gue cuma pengen balik lagi ke ini. Nanti sebelum sama nanti Ustaz Alif ya. Yang soal NASA itu, apakah Islam itu mengimani NASA? Tidak. Islam mengimani Al-Qur'an. Jadi, kalau misalnya ada NASA menemukan sebuah penemuan baru tentang galaksi atau alam semesta atau black hole atau meteorit atau steroid atau komet atau ya partikel-partikel terbesar di alam semesta lah. Kalau misalnya itu diketemukan oleh NASA dan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kami percaya aja. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an lah yang benar, bukan NASA gitu. Dan sejauh ini NASA tidak pernah gegabah menentang apa yang sudah ada di Al-Qur'an. Itu dalam iman Islam. Oke Pak. Dapat ininya poinnya. Jadi, mantap ya, keren. Tapi lanjut lagi sama Ustadz Alif soal apa tuh? Soal flat earth. Gas start. Jadi gini, kalau saya pribadi jelas ya, saya tidak Enggak, kalau sains gitu nggak apa-apa, Kores maju aja lah. Nanti Bang Kores giliran sama si Yoga mau ngehujat. Iya kan, dia bahasannya bukan ke dalil tapi ke sains. Ke dalil, sains. Jadi aku mau tanya sebentar ya, abang-abangku. Situng orang percaya nggak yang namanya gaya gerak gravitasi bumi? Nggak akan. Oh, nggak percaya, saya percaya. Lanjut. Jadi kalau misalnya kita mau bilang pokoknya mereka ini sudah menyiapkan semua counter argumen untuk yang bumi bulat, contoh revolusi, rotasi, gravitasi. Justru revolusi itu adanya di bumi bulat. Gue pernah ketemu orang itu ya. Dia kan nggak percaya gravitasi itu. Saya lihat dia digedungkan tuh. Waktu kita di apartemen itu loh, lantai 27. Dia keren, dia mau jatuh ke bawah. Dia jatuh ke atas menghilang. Nggak tahu ini anak kemana. Dia beli rokok. Izin tanya. Nah gitu. Ke siapa? Jadi lu nggak pernah jatuh ke bawah ya Bang ya? Semuanya Jatuh yang ke atas saya jawab. Gravitasi itu nilainya berapa Bang kalau di bumi? Waduh, nggak ngerti gue. Tanya ini situng orang. Artinya kenapa? Tunggu. Manusia bisa nempel di bumi itu kalau bukan pakai gravitasi pakai apa? Ya kan ada yang namanya berat jenis Bang. Contoh pesawat. Gravitasi nilai bumi 9,80665 msm plus S2. Jadi gini Pak, kalau misalkan dibilang ada yang namanya gravitasi, bagaimana dengan pesawat gitu? Kenapa pesawat? Ya karena ada mesin. Ini mau debat agama apa belajar matematika sih? Lanjut deh ya. Yang penting saya udah dapat poinnya nih. Maksudnya kalau bumi, yang penting saya kalau bumi itu datar, mohon maaf nih Alfi, Mas. Kalau bumi itu datar, jadi penganut bumi datar itu menjelaskan pembagian waktu gimana Bang? Ya itu yang tadi Pak siapa itu yang dia udah ngerti tuh. Sukijat.
yang mataharinya itu ada di kiri kanan muter gitu Ya. kan, mataharinya Ya. cuma secubit. Oh, enggak secuil Pak. Dia sangat Jadi tengah. gimana jelaskan Dan itu- kasus ini? Alfi ada kasus nih. Coba. Alfi ada kasus nih. Ini kan soal waktu. Jadi tahun baru kemarin ada sebuah pesawat yang terbang dari Hong Kong pada tanggal 1 Januari 2025, tapi sampai Los Angeles itu Desember tahun 2024, Bang. Coba Alfi pengen lihat. Gimana tuh? Jadi ini kemarin ya, Alfi baru dengar ada suatu berita penerbangan pesawat dari Hong Kong keberangkatan 1 Januari 2025, tapi sampai ke Los Angelesnya itu tahun 2024, Bang. Mundur Oh, dia. perbedaan. Ya, karena perbedaan jam waktu, Pak. Ah Ya. ya, coba kalau dari sisi bumi yang bulat muter kan bisa nih ngejelasinnya gampang, pembagian waktu dan kemunduran hari. Ya. Kalau dari sisi bumi datar gimana? Ya simpel aja Pak, pembagian waktunya kan udah tersistem, jadi dari timur ke Ini barat. temanya Kristen sembah bayi, woi, bukan gravitasi. Bapak nggak apa-apa, ini ilmu juga. Jadi kalau bumi datar itu bang, ya semua waktu sama. Oh nggak sama kan? Bisa dibedakan, Deng. Bisa dibedakan. Nggak, maksudnya ya gimana Pak? iya saya paham cara membedakan cara pembagian waktu, saya paham tadi yang jelaskan karena matahari kecil kan. Namun gimana nih cara menjelaskan dari masa depan penerbangan ke masa lalu gitu? Loh itu kan tanggal 1 loh Pak. Tanggal 1 Januari loh. Itu tanggal 1 Januari kan? Berangkatnya. Iya. Sedangkan itu sampai ke Los Angelesnya tanggal 31 Desember tahun 2024. Iya karena Sini gue bantu situ orang. Ya itu artinya mataharinya belum nyampe ke Hong Kong. Betul. Ya kurang lebih begitulah. Walah. Ya, gitu aja gitu. Karena sama-sama pakai matahari juga itu sistem pembagian waktu itu gitu. Bisa ngeles itu kalau ke sana. Makanya Bang Para, aku izin. Ya. Aku izin supaya peta bumi datar yang ada kubah Kamu kalestialnya itu katanya mau menghujat lo, jangan ngomong dulu. Belum waktu belum menghujat, belum. Ini mau menghujat ini habis ini. Ya udahlah ya Pak. Ya untuk pertanyaan saya udah dapat poinnya gitu. Gini sekarang gini situ orang. Ya gini kalau ngebubukin flat earth itu begini. Siapa orang flat earth yang udah nembus ujung bumi? Gini Pak, saya tanya balik Pak. Lo kok ditanya balik jawaban, ditanya ya jawab gitu loh. Kalau dibilang siapa ujung bumi kan, nah pertanyaan ini saya jawab mengakui mana sih ujung bumi itu? Saya jawab tidak tahu gitu. Itu hanya Tuhan lah gitu. Nah karena tadi dulu Pak, bentar jadi potong dulu. Jadi gini. Boleh. Jadi boro-boro kita mau tahu ujung dunia gitu. Sedangkan Antartika aja itu tertutup Pak. Itu nggak bisa terbuka untuk umum. Antartika gitu. Dijaga NATO ya. Ya itu dijaga, nggak boleh untuk sembarangan gitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang mungkin disembunyikan sama para elit global itu. Salah lu kalau mau tanya Pak Karman. Ya gue harus tahu tuh siapa Pak Karman. Enggak Bang, soalnya udahlah, FEMA percaya Antartika itu dijaga NATO. Ya memang Antartika tuh sekeliling bumi kan cuma satu titik doang Antartika. Ini kan bumi berbentuk kubah, artinya kan dia lingkaran dua dimensi tuh. Saya jawab Pak. Ini kan menurut pandangan kami ya Pak. Jadi Antartika itu ya itu mungkin ada bisa ke sana lagi gitu. Tapi kan iya gitu. Sekarang cuma titik ujung bumi itu kan ini kan dua dimensi ya posisinya ya. Ya terus gimana? Pertanyaannya gimana? Nah ya udah nggak usah, kalau Antartika dijaga orang ya cari yang nggak dijaga kan banyak. Udah ada belum? Iya nggak bisa Pak, itu kan udah ada. Nggak bisa juga. Situ orang. Gimana, Yesus naik ke langit itu karena gravitasi atau apa? Kalau masalah itu Pak, saya kayaknya udah dibilangin tanya Pak Karman. Lu udah pernah dengar Pak Karman nggak sih? Garis Karman. Pakai Pak Karman udah tahu belum? Kalau masalah lu nggak ngerti garis Karman. Saya masing-masing lah Pak. Jadi saya oke. Saya pribadi udah selesai lah dengan masalah ketuhanan gitu. Maksud saya udah kelar lah iman saya gitu. Cuman kan
ini saya naik udah kelar Tuhan lu aja nggak kelar udah. Ya udah gini, gua usul aja untuk orang-orang flat earth di Indonesia patungan gitu, beli pesawat sama kapal untuk menyusuri ujung bumi. Jangan ke Antartika mulu, ujung bumi kan banyak gitu. Ya nggak? Rudal bang. Antartika itu salah satu mungkin pintu untuk mengetahui ya di sana tuh masih ada. Berarti tiang langit ada di Antartika dong kalau gitu. Loh. Maksudnya apa namanya? Kalau pintunya dijaga ya carilah tembok-tembok pinggirnya gitu loh. Terus fotoin ini ujung bumi. Lihat tinggi banget itu esnya. Gitu loh. Karena kan ada radar. Pokoknya itu intinya itu dijaga sama apa? Ya nggak usah yang ke tempat yang dijaga, ini bebal banget ini. Nggak usah ke tempat yang dijaga. Ini kasihan netizen gua nih udah beli kuota mahal-mahal lu bahas. Ini terus aja ke yang dijaga. Nggak usah ke yang dijaga gitu. Tuh, cari ini ada Pasifik gitu kan, ada Arktik tuh. Ya, itu ke ujung sananya. Ini kan pembahasan tentang Tuhan. Sini mungkin kalau untuk pembahasan dia malarnya bahas tentang Tuhan ya. Ya udah. Siap lah, Bre. Oke. Saya enggak membahas lah gitu karena masing-masing lah itu menurut saya loh ya. Iya. Iya kalau ya. Makasih ya, Pak. Ya sama-sama. Nanti kalau naik lagi kasih tahu data itunya ya. Udah saya ke ujung bumi tapi bukannya Antartika, yang Arktik kayak gitu. Sip. Bapak telepon dulu NASA suruh membuka untuk umum. Alah. Ya. Yaudah ya Pak ya. Percayanya Antartika. Iya. Terus ada kubah celestial mereka itu. Nah, silakan ngehujat mau menghujat. Ayo. Gua gede. Oh ya. Hujat sopan. Nggak menghujat lah bang, tanya ini aku serius. Oh. Bumi kan bulat. Enggak, gua ngetawain yang tadi GR lu. Ya, silakan juga ya, apa? Aku ikut ketawa bang. Siapa juga yang kanu sama bang. Bumi kan bulat bang ya. Ini baru kepikiran juga aku. Bumi kan bulat. Kalau Ka'bah ada di bagian atas, cara aku yang di bagian bawah untuk sholat itu gimana bang menghadapnya? Kalau Ka'bah ada di bagian atas, terus kita di bagian yang sisi di baliknya itu gimana cara sholatnya? Oh pas kita anggaplah gini ya supaya ekstrim, kita anggaplah ya 180 derajat garis lurus gitu ya, di bawah Ka'bah banget kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran gitu, menghadaplah kamu ke arah mana saja, karena disitulah Tuhanmu berada gitu. Ini para alim ulama mengatakan jikalau kita sudah tersasar dalam suatu daerah, kita nggak tahu arah kiblat kemana gitu. Nah, ambillah arah mana saja. Berarti kiri kanan oke bang ya? Punya niat kan, Res? Yes. Iya, niatnya itu loh. Assalamualaikum. Kiri kanan oke ya bang ya? Assalamualaikum, selamat malam, Bun Swastiastu, Namo Buddhaya. Oh, selamat Muslim atau Kristen atau liberal? Waalaikumsalam. Campur. Ya, saya bisa dikatakan apa saja, Bos. Oh, di KTP apa? Saya di KTP Islam, tapi saya tidak fanatik. Sama kayak saya. Mana ada di KTP? Oh, Yoga juga Kristen tapi tidak fanatik. Saya bukan berani mengakui. Oh, di KTP Islam juga Yoga? Iya. Saya memang Islam. Waduh, hilang dia. Jangan diturunin dia, lucu dia itu. Gak apa-apa. Siapa tahu bisa dia KTP Islam bang, dari bayi soalnya, dari kecil kelas 2 lah terakhir. Oh, tapi sekarang jadi apa? Tidak ini ya, tidak. Tapi nama Tuhannya siapa? Allah lah. Gini loh Pak. Dulu Pak, jangan gantian Yoga dulu Pak. Anda diam dulu gantian. Jadi gitu Yok, gitu. Semua pedoman hidup kita ada dalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ada semuanya di Al-Quran. Oh iya bang, kalau gitu aku terima bang. Mantap. Kiri kanan oke ya. Ya. Yang niat, kan ada niat. Kalau kita nggak tahu arah kiblat, kita kan udah berniat sholat menghadap Ka'bah karena Allah gitu loh. Niatnya kan. Benar bang. Udah, lanjut. Iya betul. Semua sholat itu menghadap Ka'bah sebagai kiblat, bukan membelakangi. Jadi dimanapun posisi mereka, letaknya di mana, menghadapnya itu ke Ka'bah sebagai kiblat, pusat arah kami menghadap.
gitu loh. Tapi ketika kita tidak tahu posisinya di mana, sholatlah, niatkan menghadap kepada Allah gitu. Karena di situ dimanapun kalian berada, Allah itu ada gitu loh. Kan fa'aina matuwallu fasama wajhullah gitu. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada dat Allah gitu. Jadi gitu prinsipnya. Ikut kajian juga soal ini Pak Ustadz. Salut, hostnya pintar. Pernah ikut kajian soal ini, katanya kalau bumi itu bulat ada hitungan geometrinya, jadi nggak asal menghadap. Cuman cara ngitungnya gimana aku nggak ingat. Yoga nggak usah mempersulit diri menghitung, yang penting kamu sholat 5 waktu menghadap kiblat, itu yang penting, nggak usah persulit diri. Iya, lebih nyaman sholatnya di masjid bang, kan udah dihitungin itu kiblatnya arah mana, tinggal sholat kita. Ya udah, pokoknya nanti habis subuh nanti ini awas lu kalau nggak ke masjid. Kabira walhamdulillahi kasiro, siap bang. Masya Allah, gitu dong. Oke teman-teman, kalau kayak gini argumennya hostnya saya setuju, cuman yang tadi yang itu saya nggak setuju, makanya saya mau naik. Kalau sudah kayak gini yang tadi itu mana banyak, ini live udah 2 jam 3 jam. Nah kalau kayak gitu toh, yang barusan paling baru argumen Anda luahkan, saya akan bantah. Yang tadi mana nih? Banyak. Yang paling baru. Ngomong apa sih Mas? Ya enggak. Ya udah, coba dibantah dulu supaya kita ngerti. Coba dibantah. Mencoba akun memuja hostnya supaya tidak. Ya ini yang paling baru. Tadi saya ngomong gini, teman-teman yang di bawah tolong ditombak si Pak P gitu. Itu yang paling baru. Jangan dia. Betul Mas. Alasannya apa? Ya suka gua lah. Mulut-mulut. Terus sekarang mau apa ini? Yang mau disampaikan? Nah kayak ini kan Anda tanya sekarang mau apa ini, nanti kalau saya jawab terserah Anda, nanti dikira saya ekstrim. Ya udah, saya ngambil keputusan. Tadi saya yang minta kau dinaikkan, giliran saya yang tanya kau masih muter-muter juga, ya saya yang turunkan. Masih mau kau datang besok? Masih mau kok? Baik hati naikkan kau. Giliran saya tanya kau muter-muter pula, kau nggak bisa ditolong. Udahlah, kalau kau muslim tapi tidak mengaku muslim, ya ke laut lah kau. Ya Yoga, mau ngapain lagi? Mau tanya lagi bang. Boleh kan tanya lagi? Ya, boleh lah. Konten kita dari lu bertanya, Bre. Oke. Nah, gini bang, ini juga belum ada yang ngejawab sih, aku udah ke beberapa kanal belum ada jawaban. Kan kalau buku tapi nggak bisa kita terjemahin percuma ya bang ya, nggak bisa kita baca juga, kita nggak ngerti artinya. Buku nggak bisa kita baca gitu, terjemahin capek dong, nulis lagi. Iya, terjemahin juga bang. Soalnya ada di Al-Quran itu beberapa kalimat atau mungkin huruf atau mungkin kata yang tidak bisa diterjemahkan bang. Contoh ya. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, itu kan nggak bisa diterjemahkan. Kalimat selanjutnya baru dalikal kitabul ribawi dan seterusnya, itu bisa bang. Gimana Pak Ustadz sama teman-teman? Huruf itu kan Allah sudah menjelaskan itu. Itu huruf muqatta'ah itu udah biasa di frasa-frasa Arab dalam pembukaan syair menggunakan huruf-huruf begitu bangku. Coba ditambah lagi wawasannya mengenai syair-syair di Arab. Berarti karya sastra, karya sarangan Arab itu biasa ya bang ya pakai itu? Iya, huruf muqatta'ah bang. Jadi di syair-syair Arab itu, makanya ya ada beberapa riwayat mengatakan nggak ada bangsa Quraisy itu yang bisa menyaingi kosakata seindah Al-Quran. Itu huruf muqatta'ah bangku. Muqatta'ah biasa digunakan. Jadi ya nanti maksudnya itu kan ke memang dalil-dalil mutasyabihat. Nanti penjelasan lebih lengkapnya dari Ustaz Alif tuh. Silakan Ustaz. Fadol. Ali Imran ayat 100. Ali Imran ayat 7. Ayat 7 ya. Iya. Itu sebenarnya kan pertanyaan itu bukan tidak ada jawaban, justru sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran.
Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa tidak ada yang tahu maknanya, tidak ada yang bisa menakwilnya kecuali Allah. Wa bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah gitu. Tidak ada yang tahu itu penafsiran, penjelasannya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, ada yang tidak diketahui oleh manusia kecuali hanya Allah. Adalah huruf muqatta'ah tadi disebutkan, alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka otomatis manusia memang tidak tahu. Contohnya Anda tadi bertanya kepada siapapun tidak ada jawabannya, karena memang tidak akan ada yang bisa menjawab, karena Al-Quran sedang menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu penjelasannya kecuali Allah. Kalau kita semua bisa menjelaskan dengan pasti, gugur ayat ini. Gitu. Jadi semakin Anda tidak tahu dengan pertanyaan itu, semakin membenarkan ayat Al-Quran. Gitu. Yoga, kau mau tahu nggak itu artinya apa? Mau tahu nggak Yoga? Gue kasih ini, gue kasih tips. Tadi aku udah tanya, katanya itu ada yang jawab. Enggak, gue nanya lu. Kau udah dijawab Ustaz Alif. Lu mau tahu nggak? Gue kasih tips. Mau tahu artinya? Apa? Oke, pertama, perbaiki sholatmu. Kedua, jalankan perintah dan larangannya, jauhi larangan. Insya Allah kamu akan mati dalam keadaan Islam, masuk surga nanti, ketemu Allah, lu tanya, pasti ada jawabannya. Enggak, sholat aku dulu kelas 2, kelas 3 bang. Yang lucu ini bre, ya di perjanjian baru itu ada kata yang orang-orang nggak ngerti sama sekali gitu. Itu kata Yunaninya dina. Nanti diterjemahin ke bahasa Indonesianya anu. Bener nggak sih tip gue itu Rex sama si Yoga? Bener banget Sat. Bang Andi. Yang ini juga Bang Res, saulasau itu. Ini pucak Muslim apa Kristen pucak? Ya Yoga ya, tipsnya itu bagus loh. Jangan sampai lu nggak begitu. Kamu kalau enggak sampai memperbaiki diri dari sekarang, yang kau tanyakan itu nggak ada jawabannya. Karena kalau kamu sampai di neraka, dulu Yoga, kalau kamu sampai di neraka, pertanyaanmu nggak pernah terjawab. Tapi semoga kamu menjadi manusia Muslim yang baik. Insya Allah nanti kau dapat jawabannya di alam lain, gitu. Kalau udah umur 40-an lah aku tobat. Kalau nyampe bre. Kalau nyampe. Astagfirullah. Kalau nyampe. Nyampe aku. Udah dapat kafling soalnya. Gegabah dia. Gegabah. Ini lu kalau ngomong kayak begini ya, lu meninggal di umur misalnya di 31, anjir lu paniknya bukan main itu. Paniknya bukan main itu. Ya makanya gabung ke kanal-kanal ini sekalian mau sewa bang. Gini Mayok. Pertanyaan tadi terjawab nggak? Surga kalian boleh nggak? Nggak. Sewa kafling. Bentar dong. Bang Yok, pertanyaan tadi terjawab nggak? Terjawab, baru terjawab. Nah, jangan ada huruf yang nggak ada artinya. Udah lu mending ngehujat aja, ngehujat ya. Jangan dibilang lagi ya di komen lain bahwa di komen lain nggak ada yang bisa jawab. Nah tadi juga sebetulnya ada yang bisa jawab sih. Itu artinya singkatan bang, alif lam mim itu Allah, Jibril dan Muhammad. Nggak ada. Kalau ada yang bisa menjawab itu artinya dia lebih pintar daripada Allah. Setuju nggak Yoga? Itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi itu. Setuju. Allah nggak pernah memberikan informasi itu. Yoga, kalau ada orang sok pintar bisa menjelaskan itu, berarti dia lebih pintar daripada Allah. Setuju nggak? Setuju. Ya pintar lo. Lanjut. Intinya di dalam ulumul Quran, untuk teman-teman yang belum tahu, pembukaan pada tiap-tiap surah besar itu menggunakan huruf muqatta'ah. Para ulama itu memaknainya sebagai entah itu sifat Allah atau kekuasaan Allah di dalam ulumul Quran. Kalau ini bang, masih soal Al-Quran ini. Kenapa kok kita harus sholat 5 waktu? Kata guru ngajiku itu didiskon ya, di korting. Jadi dulu si Nabi Muhammad guru ngaji lu umur 2 tahun aja gak pernah sholat, gak pernah ngaji lu salah sebut lagi si Muhammad. Lu tarik lagi ucapanmu. Kristen dia Bang Andi, Kristen. Jangan pakai si lah. Jangan pakai si, nggak enak lu. Oh gitu, oke sih. Kami ini bukan Kristen, kami ini mencintai Nabi kami. Jadi jaga bahasa lu. Coba kalau orang tuamu, misalnya orang tuamu namanya Michael, si Michael, gak enak kan? Siap. Nah itu, ditarik kata-katanya minta maaf. Ditarik kata-katanya minta maaf. Minta maaf. Oke, makasih, lanjut.
Handi lu. mengenai cerita perkortingan jumlah waktu itu kan memang terjadi pada saat peristiwa Isra wa Mi'raj. Dari yang tadinya diberikan perintah untuk 50 waktu, namun kan terjadilah perkortingan tuh jumlah waktu. Kalau memang yoga muslim ini masih bisa syahadat yoga. Kristen Bang Handi, dia sering debat di sini. Enggak, siapa tahu dia mau logik. Nuduh-nuduh kamu itu. Tapi KTP apa? Islam bang. Ya kenapa nggak kembali ke Islam lagi bro? Yang bener gitu loh. Aku percaya Allah bang, tapi nggak sholat aja. Kenapa? Bukan Islam. Kenapa? Males lah, males. Berarti kamu tidak mengikuti perintah yang kau percaya sebagai Tuhanmu. Loh, itu namanya kau sombong. Dia kan maha pemaaf bang. Dia maha pemaaf. Aku tiap pemaaf bagi orang. Pemaaf bagi orang yang tobat nasuha. Kau nggak tobat. Tiap tahun puasa Arafah gue santai aja bang. Ya nggak bisa begitu bro. Ya udah, yang penting kita udah sampein kok. Tugas kita udah selesai. Tergantung lu aja. Kami cuma menggugurkan tugas bang untuk mengingatkan abang. Balik lagi ke abang ya. Kan Nabi Muhammad pun udah bilang juga seluruh umatnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah kami udah tahu. Mau lu pelangi, mau lu pemabok, pezina, sholat. Mau lu banyak utang, sholat. Itu persis suara bapakku kayak gitu sih bang. Mau lu gagal dalam hidup lu, sholat. Mau lu sukses, sholat. Mau keluarga lu bahagia, sejahtera, sholat. Mau nanya lu yoga, kalau lu mendengarkan suara azan, apa yang kau lakukan? Tutup kuping bang. Nenek mau kiper bahaya kafir lu. Bangke. Udah saya bilang dari tadi nggak percaya terus sih. Do ini udah apa ya, murtad dalam perkataan dia ini ya. Ya Sat ya? Ya emang, ya emang. Iya. Tat, bukan hanya perkataan, ini mah itikodi juga ini. Ya itu Ajal maksudnya orang bisa dijatuhi murtad ketika perkataannya, keyakinannya dan juga tindakannya gitu. Seperti itu. Nah, itu bukan sekali dua kali Ustadz Alif naik ke sini tuh dia penghujat dia. Ya, kan tadi mau menghujatnya juga izin dulu. Belum menghujat soalnya, belum digas jadi. Makanya saya udah hafal, nggak usah ditanya. Kemarin itu aku kan sama temanku berdua kan bang. Enggak, gini aja, contoh buat kau ini sholat wajib atau tidak? Enggak. Nah makanya kata hadis Rasul itu mantaroka sholat muta'amidan bahwa kafirun gitu. Ketika meninggalkan sholat dengan disengaja kan gitu, padahal dia bisa, apalagi meyakini tidak wajib, nah itu hukumnya sudah bukan muslim lagi. Ya udah. Artinya kalau kamu menghujat Islam, kau menghujat juga kedua orang tuamu muslim loh. Yang kau anak durhaka itu. Anak durhaka kau. Bener kau anak durhaka. Lu udah kawin lo, udah ada anak istri? Masih kuliah bang, masih kuliah. Walah. Masih mencari jati diri ya? Iya. Itu sebetulnya kemarin gini bang ceritanya, kan aku datang berdua ke Komal ini kan 2 hari lalu atau 3 hari lalu. Begini udah nggak usah cerita itu, kamu udah disunat belum? Udah. Apa yang kau disunat? Siapa yang nyuruh? Ibuku. Pasang lagi. Pasang lagi loh. Kenapa? Ya kan kamu nggak percaya Islam. Ini udah sih, tapi ya kayaknya salah. Yang nggak percaya Islam lu cari lagi kulupmu sambung, tanggung amat. Cari paha ayam aja, tapi ya kalau tubuh bulu ayam hati-hati lu. Nggak usah di bekas belahannya, lu pasang di bawah aja kulitnya, jadi kayak jawer bagus. Giwir. Nggak gini aja, latihan pertanyaan di alam kubur. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka kamu jawabnya siapa? Man Rabbuka, Allah. Nabi juga. Kamu, Loh, kamu akan menjawab Allah gitu? Iya. Nah, ketika di dalam Al-Quran dijelaskan waqimi sholah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, terus kamu tidak melakukannya, itu gimana? Bukan tidak bang, belum siap. Loh, memang sekarang kamu sudah melakukan? Kalau Jumat kadang sih, kalau diajak temen ikut. Oh, berarti karena diajak teman. Iya, kalau diajak ikut. Halo, assalamualaikum. Jawab sholat nggak wajib kok, udah dijawab tadi. Istiza biddin, nah itu kena dia ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Passwordnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo white coffee nggak bikin kembung. Apa kabar Bang Andi? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua di sini Bunda. Khusus Santi. Ini dari Santi yang tunanetra. Mau tanya dong sama Ustadz Halif. Ya silakan. Boleh. Assalamualaikum Ustadz Halif. Salam kenal nih dari Santi yang tunanetra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dong Ustadz Halif, aku minta tolong apa namanya bacain surat Abasa dong, sama artinya boleh nggak? Masalahnya Alkitab aku nih nggak tahu lagi bermasalah, kurang timbul gitu loh, nggak bisa diraba tumben gitu. Aku mau baca gitu, boleh nggak? Kalau baca saya tidak bisa bagus ya bacaannya karena yang penting aku suara tahu saya terbatas kan gitu. Ya. Ketika di situ kan kisahnya Rasulullah itu kan ditegur oleh Allah ketika beliau itu berwajah masam gitu ya, karena sedang melayani petinggi-petinggi yang hendak tertarik agar Rasulullah mengajarkan tentang keislaman gitu kan, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'alla yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa gitu kan. Au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasodda, maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri dalam kurung beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Al-ayah. Sadaqallahul Adim. Terima kasih Ustadz Halif. Aku sudah dibacakan, aku sudah tahu isinya. Ya, berarti aku nggak boleh minder lagi. Berarti aku harus semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang sama aku gitu, berarti aku harus maju terus gitu. Sayang sama aku gitu, berarti aku harus maju terus. Siap, semangat Bu, semangat. Ya, syukron ya Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Pak Denny aja lah. Lu pemartin di Selamat malam orang-orang yang aku cintai. Wah, ini ada Tuhan Kristen doi. Tuhan Kristen mantap. Mantap. Pak Denny udah ketemu Yesus lagi belum? Belum. Kenapa belum? Ya kan dia yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Harusnya Pak Denny, kan Pak Denny juga Tuhan. Ya, bukan, bedanya kan aku kan bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, maha kecil ya? Iya, nggak ada mahanya, aku biasa aja. Oh, punya Pak Denny kecil? Sekarang kecil, belum gede. Oh iya, oke. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melindungi Yesus. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Aduh.
Gua Jadi gimana nih? benci sama Yesus itu Pak Denny. Gulat sama Kenapa? Yakub dia curang. Gulat sama Curang Yakub dia dia. curang. Saya benci. Kok Tuhan curang main gelut? Ya Tuhan mah bebas, Tuhan nggak punya hukum. Tuhan tuh Ya di nggak atas boleh hukum, gitu loh. makanya Masa bebas. Tuhan mengajarkan untuk curang? Nggak mengajarkan, itu dia melakukan, beda sama mengajarkan. Ya melakukan artinya mengajarkan Pak Denny. Enggak dong, kalau mengajarkan itu kamu harus melakukan begini, gitu itu baru mengajarkan. Itu kalau misalkan Tuhan curang yang menghukum siapa? nggak ada, dia kan di Ya, atas kalau hukum. gua jadi wasit itu waktu Yesus gulat sama Yakub dia curang, gua kasih kartu merah. Nggak berlaku bagi Tuhan kartu merahnya. Harus berlaku, kan saya wasit, lebih kuasa. Ya enggak, wasitnya aja di push kita sudah udah hilang. Dasar bener-bener saya kasih kartu merah tuh Yesus tuh gulat kok curang. Penonton ini apa namanya kecewa, weh. Emang yang bergulat dengan Yakub di situ Yesus? Iya Yesus. Karena gini, karena Yesus itu satu-satunya Tuhan yang memiliki tubuh berbentuk manusia. Satu-satunya Tuhan yang curang. Tubuh-tubuh. Loh, bukannya Yesus yang memiliki tubuh baru dilahirkan di abad pertama, Pak Denny? Iya, itu tubuh darah dan daging. Tapi sebelum dia memiliki tubuh dan darah dan daging, dia sudah memiliki tubuh juga yang namanya tubuh surgawi. Seandainya waktu itu sudah ada tentara Romawi ya, mungkin penyaliban di zaman Yakub ya. Iya. Tapi Iya, kalau kan? di zamannya Yakub tubuhnya itu nggak bisa rusak. Kalau tubuh surgawi itu nggak bisa rusak. Itu ya, nggak itu bisa yang mati. ditonjok itu Pak Denny lato-latonya ya, lato-lato Yakub ya. Enggak, pinggul. Oh, pinggul. Pinggang. Di gimana dijejak, ditincak atau di kumaha Pak Denny? Di gimana ya? Nggak tahu, nggak secara detail nggak dijelaskan, Terpelecok tapi itu jelas. apa sih? Yang jelas dia pinggulnya keseleo dia. Oh, kayaknya pinggulnya disodok Pak Denny ya. Iya mungkin. Keseleo dia. Keseleo. Aduh. Tapi kalau tubuh surgawi itu nggak bisa rusak, terus letak menangnya Yakub di mana? Di kekuatannya. Karena kan Yesus itu kan badannya kecil. Yesus kan kamu tahu sendiri, Yesus itu orang biasa aja, nggak pernah training, Iya. dia nggak pernah. Setuju, fitness, kata jadi- Bang Kores juga Yesus cebol itu Pak Denny 135 cm. Demikian tadi kamu ini yang dimana orang Kristen ini lucu dan malah menjadi bahan tertawaan umat Islam ya. Karena apa? Ketika orang-orang kafir Indonesia, orang-orang Kristen Indonesia khususnya, ya, yang dimana mereka selalu mengolok-olok umat Islam dengan sebutan kalimat kadal gurun atau kadrun, ini ya, dan sebagian juga mereka mengatakan umat Islam ini umat bumi datar, kaum bumi datar, umat bumi datar. Namun ya saat ini sudah mulai hilang ya, lambat laun sudah mulai hilang penyematan olok-olok hinaan dengan kalimat kadrun maupun bumi datar, karena memang sesungguhnya ya ketika dalam perdebatan ini lalu kita sampaikan dan itu digaungkan oleh umat muslim itu sendiri, yang dimana ternyata yang mengatakan bumi datar itu adalah kitabnya orang kafir itu sendiri, khususnya orang Kristen Indonesia ini ya. Nah, disitulah mereka mungkin malu ya, kalau masih ada yang mengatakan mengolok-olok dengan kalimat itu, ya berarti memang sudah menjadi takdir bagi mereka ya, sudah Allah takdirkan bagi mereka tidak mempunyai rasa malu, sehingga tetap mereka mengolok-olok kalimat menyematkan bumi datar itu pada umat muslim, ataupun kadal gurun itu orang-orang kafir menyematkan kepada umat Islam. Itu berarti memang mereka tidak punya malu, takdir bagi mereka. Karena sesungguhnya di dalam kitab mereka itu dikatakan di sana bahwasanya hamparan langit itu dapat ditengok dari tengah-tengah bumi, yang dimana ada bumi, di tengah-tengah bumi itu ada pohon yang menjulang tinggi ya sampai ke langit, tapi bukti nyata sampai saat ini tidak ada tanda-tanda. Nah, ini para ilmuwan bingung di mana letaknya itu pusat bumi itu, di tengah-tengah bumi itu ada pohonnya, dicari pun tak ada. Nah, terus tentang bagaimana
orang-orang Kristen mengatakan, ya, menyematkan kalimat-kalimat olok-olokan, ejaan, ya, hinaan terhadap umat Islam dengan kalimat kadrun, kadal gurun, ternyata, ya, ternyata Tuhan sesembahan mereka ataupun manusia yang mereka sembah itu adalah seorang Bani Israel, ya, itu terlahir di padang gurun, yang dimana dahulu Palestina itu juga padang gurun, ya. Bahkan Yohanes juga lahir di padang gurun, ya, orang yang berseru-seru di tengah padang gurun. Nah, itu artinya ketika umat Kristen menghina umat Islam, ternyata itu ibarat mereka meludah ke atas, mengena muka sendiri. Yang disembah itu adalah kadal gurun, mereka menyembah kadal gurun. Terus bagaimana mereka mengatakan umat Islam itu umat bumi datar, ternyata yang mengatakan bumi itu datar itu kitab mereka sendiri. Nah, ternyata juga yang sesungguhnya umat bumi datar itu adalah orang-orang kafir Kristen itu sendiri, gitu ya. Jadi itulah Allah selalu menjawab, mempermalukan orang-orang kafir itu dengan keimanannya sendiri. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi